Iya, jadi ada istilah uang itu memang semakin dikejar semakin menjauh. Oke. Kalau dari vibrasi itu kan semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan. Jadi ada LOA, ada LOV, Law of Vibration. Nah, orang yang ngejar uang itu rasa yang dipancarkan sebenarnya apa? Kekurangan. Sedang nggak punya uang, sedang butuh uang. Jadi yang dipancarkan itu kondisi tidak punya uang. Baik. Jadi sebenarnya bukan uangnya lari menjauh, Oke, tapi semakin kekurangan lagi. Karena apa? Iya. Yang dipancarkan terus menerus kekurangan. Gitu. Jadi ya istilahnya semakin dikejar semakin menjauh. Gitu. Jadi kalau versinya Om Bimo mending membangun perasaan keberlimpahan dulu itu aja ya Om. Betul. Sekecil apapun membangun perasaan keberlimpahan. Apapun itu tidak harus dari sisi uang sih berlimpah. Saya dulu mulainya di kondisi yang benar-benar sudah tidak berdaya atas finansial. Saya donor darah, Mas. Donor darah. Iya, untuk saya masih punya sesuatu yang saya bagi. Kelimpahan itu kan berbagi ya, identiknya ya. Syukur dan berbagi ya gitu. Kalau kelimpahan itu juga bisa digeneralisir, misalnya kita masih punya tenaga ya Om ya, untuk bantu saudara kita, teman kita, tenaga, waktu, kita punya waktu gitu. Dan paling mungkin yang melekat dengan diri kita mensyukuri keluar masuknya nafas mungkin kadang-kali ya Om ya. Bisa, sangat bisa. Semuanya hilang, untung masih ada nafas gitu kan ya. Mengakses syukur-syukur itu kan mental kelimpahan. Iya. Ngoyo itu sebaliknya. Kemiskinan sama dengan vibrasi force. Saya awalnya nggak percaya. Karena kemiskinan tuh karena nggak punya modal. Kemiskinan tuh karena pendidikannya rendah. Kemiskinan tuh karena nggak punya bisnis, nggak punya usaha, tinggal di desa gitu. Nah, ternyata setelah mempelajari itu, ternyata kemiskinan itu vibrasi force, sama dengan vibrasi force. Nah, setelah saya paham itu, yang saya ubah adalah bagaimana saya dominan di power. Gitu. Dan ternyata ada perbaikan di finansial, Mas. Gitu. Yang memang kadang tidak bisa, mungkin waktu itu belum bisa melogikakan gimana ya kok vibrasi power bisa melampaui kemiskinan. Akhirnya saya coba amati lagi saya sendiri waktu miskin dan ketemu beberapa orang teman-teman yang masih belum berlimpah. Pembicaraannya, pembahasannya, mentalnya, mindset, force semua jadi power gitu. Dan ketika ketemu orang yang kaya yang sebenarnya, dalam tanda kutip berlimpah yang sebenarnya, vibrasinya power gitu. Diajak ngeluh nggak mau, diajak toksik nggak mau gitu. Jadi perjalanan untuk melampaui kemiskinan akhirnya saya mulai dengan bagaimana dominan berada di vibrasi power. Sebenarnya kalau di agama pun sudah ada. Barang siapa mensyukuri nikmatnya, ditambahkan nikmat yang lainnya. Hukum tabur tuai. Jadi memberi dulu baru menerima. Langkah-langkah kecil itu, bagaimana mudah untuk syukur, tidak ngeluh atas pemberiannya, kemudian di perasaan-perasaan positif lah gitu, vibrasi power itu. Perasaan tenang, damai itu diciptakan dulu, kayak gitu. Wadah rezeki, kemudian sebagai rasa layak menerima. Jadi sebelum datangnya rezeki itu kan wadah perlu disiapkan, gitu. Karena ada sang pemberi rezeki dan seseorang adalah kita minta rezeki. Nah, filosofinya adalah ketika kita minta, wadah kita pakai apa? Contoh misalkan diibaratkan aja, yang memberi rezeki ini orang yang memberikan dalam bentuk sop misalkan. Nah, kita mintanya misalkan pakai ispot kotor gitu. Atau habis itu pakai ember misalkan bekas semen gitu. Atau pakai mangkok yang bersih. Nah, mana yang berpotensi untuk dikasih gitu. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Sebelum mengupayakan rezeki seberapa banyak, wadahnya dibersihkan dulu. Nah, wadah yang bersih itu adalah hati dan pikiran yang bersih. Menghindari prasangka-prasangka buruk, dendam, amarah, kepahitan, luka batin itu dilepaskan. Beban-beban emosi itu dilepaskan. Sehingga wadahnya itu kan diri kita, itu bersih. Ketika wadah rezeki bersih, minta itu dengan mudah. Dikasihnya lebih mudah. Ya, sebenarnya pola kecenderungan itu ada, Mas. Dan saya pun juga mengamati beberapa keluarga yang happiness-nya oke, yang harmonis memang
rezekinya luar biasa. Gitu. Tetapi jangan sampai menjadi belief system. Oh iya. Ketika tidak akur rezekinya nol. Iya. Karena ada juga yang terjadi gitu, Mas. Bukan berarti nggak akur nggak apa-apa. Artinya penjahat pun sebenarnya dikasih rezeki. Sebaliknya pun juga ya tergantung mungkin. Iya. Jadi mindsetnya adalah ketika nggak akur tetap dapat rezeki. Ketika harmonis rezekinya lebih banyak. Iya. Karena beberapa yang sharing gitu, Mas ya. Rata-rata ketika sebelum menceritakan bisnisnya, problem finansial, mesti ketika ditelusur bagaimana hubungan dengan pasangan, rata-rata nggak beres, Mas. Gitu, rata-rata nggak beres. Gitu. Jadi misalkan ada yang merasa kok hanya dia sebagai istri yang bekerja, suaminya kok penghasilannya nggak seberapa, sebel, jengkel. Dulu waktu bujang, Mas, oke, penghasilannya oke, dia fight, benar-benar fight, keren. Begitu nikah, kalau suaminya penghasilannya lebih kecil, cenderung kayak lebih santai, lebih malas, dia ada jengkel, ada apa? Penurunannya ada, dan sampai hampir nol gitu. Jadi sharing gitu, saya telusur biasanya wadahnya itu dia wadah rezekinya. Karena kalau sudah berkeluarga, ya rumah, ya suasana keluarga itu wadah rezekinya itu. Baik. Ketika itu tenang, damai, happy, rezekinya biasanya lebih.